Masih ingat ya regresi ya. Jadi regresi itu dia membentuk model dengan persamaan linear gitu ya, dimana kita akan punya, misalkan kita mulai dari regresi sederhana dulu. Jadi kalau kita punya variabel independen, kita biasa sebut dia dengan X ya. Jadi X ini adalah variabel independen atau variabel bebas gitu ya. Kemudian dia mempengaruhi Y ya, dan variabel independennya dia hanya satu ya. Dia satu, kemudian si Y ini juga satu. Nah, karena variabel independennya dia cuma satu, maka kita sebut dia dengan regresi linear sederhana. Ya, kalau berganda, X-nya lebih dari satu, maka kita sebut dia dengan regresi linear berganda. Nah, kemudian si Y ini kita sebut dengan variabel apa? Variabel dependen atau variabel terikat. Ya. Nah, jadi kalau cuma satu ini kita akan membentuk persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X. Ya, di sini ada error. Jadi kita akan menemukan berapakah beta 0 dan berapakah beta 1. Ya, nah di sini ada data apa ini? Data karbon monoksida dan nikotin. Ya. Jadi adalah jumlah nikotin dalam rokok dan karbon monoksida yang dihasilkan pada 25 merek rokok. Yang dihasilkan pada 25 merek rokok. Oke. Jadi variabel prediktornya adalah kandungan nikotinnya. Nih, variabel prediktornya itu adalah nikotinnya. Kemudian variabel responnya atau variabel terikatnya atau dependennya adalah yang monoksida. Jadi kandungan nikotin ini berarti dia mempengaruhi pada kandungan karbon monoksida gitu ya. Ini kebetulan data yang saya pakai yang ini ya. Satuannya sama-sama miligram. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Jadi kita mau membentuk persamaan regresi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X. Nah, ini sama-sama miligram nih. Nah, sudah. Nah, kalau kita dapat data yang seperti ini, ya, biasanya kita dahului dengan beberapa visualisasi. Ya, salah satunya adalah plot. Ya, kita plot antara X dan Y menggunakan dot plot. Oke. Nah, dan kita juga bisa memeriksa besaran korelasinya. Jadi ini kita plot dulu X, Y-nya, kemudian kita hitung korelasinya. Biasanya ini dulu. Terutama yang sederhana. Kalau korelasinya tinggi di atas 0,5 lah atau di atas 0,6, nah, mungkin ada kecurigaan untuk bisa kita lanjutkan ke regresi. Gitu ya, baru kemudian ke regresi. Ya, dengan meyakinkan ini dulu bahwasannya variabel X ini ya itu mempengaruhi Y. Gitu. Ya, coba saya lihat saya punya filenya belum ya. Panjang kawat. Karbon ada.
Atau nggak apa-apa, ini aja ya, kita pakai data. Kita akan bentuk ini aja, pakai data ini aja. Ini datanya saya ambilkan dari bukunya Douglas ini kalau nggak salah nih. Ini ada panjang kawat, ada tinggi cetakan logam. Ya, jadi apakah saya mau ambil yang tinggi cetakan logam sebagai X1 dan tarikannya. Coba kita lihat salah satu aja dulu ya. Ini terhadap Y. Coba saya bagi filenya. Saya bagi di room chat ya. Tadi tutup misalnya. Ya, sudah bisa download ya di room chat ya. Kemudian kita bisa pindahkan dia ke Minitab. Jadi kita bisa pakai menu, oh ya, disalin dulu aja ya Anda ya ke Minitab ya. Sudah dimasukkan ke Minitab? Sudah, Bu. Oke, coba sekarang kita bikin plotnya ya.
sebenarnya bisa lewat regresi langsung juga bisa. Coba kita lihat pakai plotnya juga. Ini Anda bisa pilih yang pertama atau yang ketiga with regression, misalkan ya, misalkan saya pilih with regression, pakai simple juga boleh, with regression juga boleh. Coba kita pakai simple, Y-nya kita masukkan, X-nya kita masukkan ya. Ini aja. Ini bentuknya nih. Sebarannya kayak gini ya, nyebar banget gitu. Kalau pakai regression, kita pakai plot with regression. Nah ini udah kita masukkan Y-nya, kita masukkan X-nya. Ini dia. Regresinya kayak gini nih. Ini garis regresinya. Udah. Nah, coba kita lihat apa namanya, korelasinya kayaknya nongol di, coba kita lihat korelasi itu di sini ya. Nah, ini correlation nih. Kita lihat korelasinya. Kita masukkan X dan Y-nya di sini. Kemudian kita pakai person. Klik OK. Jadi di sini Anda bisa juga menginputkan lebih dari 2 variabel ya. Jadi kalau lebih dari 2 variabel nanti dia akan mengeluarkan kayak matrik korelasi gitu. Nah ini dia korelasinya. Kecil sih, 0,49. Kecil ya, berapa? 0,49 ya. Tapi dia ini masih kategori cukup lah ya, kalau nggak salah ya. 0,4 sampai 0,6 itu kalau nggak salah Anda mungkin bisa buka catatannya. 0,4 sampai 0,6 itu dia masuk kategori cukup. Ya. Kemudian, tapi p-value-nya 0,012, berarti H0 ditolak. Nah, masih ingat ya, H0 ditolak artinya H0 ditolak berarti berlaku H1, berarti R-nya dia tidak sama dengan 0, gitu ya. Kan ini dia, masih ingat kan kalian? Saya sendiri. Masih ingat ya, jadi ini besaran R-nya, R kecil, nah, kemudian ini p-value-nya ketika kita melakukan uji hipotesis. Ingat ya, ini kita punya H0 versus H1, H0-nya adalah rho sama dengan 0, yang satunya adalah rho tidak sama dengan 0. Gitu ya, nah karena p-value kurang dari alfa, alfanya berapa? 0,05 ya. Alfa sama dengan 0,05, berarti H0-nya ditolak. Ya, jadi karena 0,012 kurang dari alfa, H0-nya ditolak, maka berlaku H1, berarti rho-nya dia tidak sama dengan 0. Meskipun kecil angkanya, 0,49. Oke. Kemudian kalau kita lihat secara visual, nah ya, mungkin sebarannya ini banget sih, ini gede banget variannya gitu ya, jauh banget gitu sama ini, tapi nggak apa-apa, ini sering banget kita ketemu data yang kayak gini ya. Saya juga sering banget ketika mau bikin regresi itu datanya itu nyebar banget kayak gini, nggak cakep gitu ya. Jadi kalau di lapangan ya mungkin yang namanya data itu nggak bisa sesuai dengan apa yang kita mau ya. Sometimes kita harus perhatikan juga kalau di sana misalkan ada outlier, jadi harus kita buang juga.
Gitu. Nah, kalau udah kita bisa lanjutkan ke regresi, kita bisa mulai dengan start, regression di sini ya, fit regression model. Start regression, masuk regression lagi, fit regression model. Kalau sudah kita klik, nah respon. Jadi respon adalah untuk Y-nya, untuk variabel respon atau variabel terikatnya, yaitu Y. Kita masukkan Y di sini. Dah, kemudian selanjutnya kita masukkan continuous predictor, yaitu X-nya. Jadi, Bu, memang prediktor bisa yang tidak continuous sebenarnya bisa. Tapi kita nggak nyampe sana sih. Nanti ada yang namanya dummy variabel. Jadi kategorical predictor itu adalah prediktor atau X yang dia itu datanya nggak kontinu. Atau dia kategorik aja. Contohnya, laki-laki perempuan. Ya, kemudian golongan darah. Itu kan datanya bukan angka yang kontinu, bukan data yang kuantitatif, tapi dia lebih pada kualitatif, ya kan, kategori. Jadi kita bisa masukkan ke sini nanti. Nah, sekarang kita masukkan dulu yang continuous, yang tinggi cetakan logam. Kita masukkan. Dah, kalau sudah, kita bisa masuk ke model. Modelnya aman. Jadi di sini ada include the constant term in the model. Itu artinya Anda mau masukkan beta 0 nggak di sini? Ya, mau masukkan beta 0 nggak di sini? Kalau enggak, berarti di uncheck aja. Kalau mau masukin, dicek. Nah, gitu. Oke. Kita cek optionnya. Oke. Nggak ada yang perlu kita ubah. Ini default. Biasanya defaultnya aman kok. Nggak mengubah apa-apa. Kemudian kita bisa storage, klik storage. Nah, saya mau nyimpen residual. Residualnya mau saya simpan. Kenapa? Karena residual ini nanti yang mau kita lihat apakah memenuhi asumsi atau enggak. Gitu. Ya. Kemudian klik OK. OK lagi. Keluarlah ini nih ya. Dapat semua? Dapat? Dapat ya? Oke. Ada yang belum dapat? Izin Bu, boleh ulang cara yang terakhir nggak Bu? Soalnya putus-putus, jadi nggak nangkep. Ya. Putus-putus itu sinyal saya apa? Sinyal Anda ya? Sinyal saya Bu. Oh iya, siap sebentar ya. Jadi kita bisa masuk di start regression lagi, fit regression model. Udah, diklik di sini. Nah, kita masukkan ya responnya Y, continuous predictornya X. Ya, kalau sudah kita cek modelnya. Nah, ini ya. Ininya diklik ya. Include the constant term in the modelnya. Ini untuk masukkan beta 0-nya di sini.
Ini biarkan defaultnya kayak gini nih. Oke. Kemudian, nah di sini ada option, nggak usah ya, jadi kita nggak pakai pembobotan, nanti ada regresi berbobot itu juga ada. Tapi kita nggak nyampe sana, kemudian no transformation, jadi nggak ada transformasi. Kita nggak pakai transformasi. Nah, yang paling penting di sini, storage ini. Storage-nya kita simpan residual. Sudah? Kalau udah simpan residual, klik OK, klik OK lagi. Nah, kemudian kita akan punya hasil seperti ini ya. Ada beberapa, ada banyak output di sini. Tapi ada beberapa output yang akan saya notice. Ya. Yang pertama yang ini. Yang atas dulu. Mungkin ini tidak begitu ngefek ya, tidak begitu ngefek kalau dia regresinya regresi sederhana, tapi nggak apa-apa, lumayan. Di ini yang ini adalah yang ini nih, yang mau saya notice nih. 0,012. Nah, ini adalah p-value untuk sebuah uji hipotesis yang berbunyi gitu ya. Jadi pertanyaannya tuh jadi dia punya bunyi hipotesisnya tuh kayak gini nih. Jadi analysis of variance-nya tuh bunyinya gini nih. H0 ya. Dia akan bunyi beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sampai dengan beta K. Nah, ini akan efek kalau sama dengan 0. Ini akan efek kalau kita tuh mainnya di multiple regression atau regresi berganda ya. Karena kita mulai dari yang sederhana nggak apa-apa deh. Nah, kemudian H0 bunyinya mulai beta 1 sampai dengan beta K. Ini kalau kita pakai ke variabel independen ya. Ke variabel independen. Versus H1. Versus H1 berarti dia bunyinya gini, minimal gitu ya. Minimal ada beta I yang tidak sama dengan 0. Jadi bunyi hipotesisnya kayak gitu. Anda bisa cek di modul saya ya. Di modul tuh bunyinya kayak gitu. Nanti kita ada yang multiple regression. Kemudian, yang kedua biasa kita pakai alfa ya. Alfa signifikansi. Alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga apa? Statistik hitung ya, atau p-value. Nah, p-value kita berapa? 0,012. Yang ini nih. Sudah, yang keempat, daerah kritis. Bunyinya gimana? H0 ditolak jika Value lebih kecil dari Value lebih kecil dari. udah zikiran itu aja. Di mana-mana bunyinya gitu. Itu zikirannya orang statistik. Ya. Terus kesimpulan. Berarti gimana? H0 ditolak ya. H0 ditolak. Anda perhatikan ketika H0 ditolak. Jadi ketika H0 itu ditolak, berlaku dia H1. Kalau H0 tidak ditolak, apa yang terjadi? Semua betanya 0. Berarti semua X itu nggak ada artinya. Gitu ya. Karena kita mau menyusun regresi itu yang bentuknya kayak gini nih. Beta 0 tambah beta 1. Beta 1 X1 maksudnya ya. Tambah beta 2 X2. Sampai dengan beta K XK. Beta K XK
Jangan lupa errornya. Ditambah error. Anda bayangkan kalau mulai dari beta 1, terutama ya beta 1, beta 2, sampai dengan beta K sama dengan 0, berarti mulai dari X1 sampai dengan XK itu tidak ada artinya. Tidak berarti bagi kita. Gitu ya. Jadi, kalau nggak ada artinya ngapain kita regresiin, kita pakai regresi linier. Jangan-jangan regresinya nggak linier, kan bisa jadi. Ya. Oke, H0 ditolak, berarti kesimpulannya apa? Minimal ada beta I yang tidak 0. Nah, kalau bunyinya begini, ya, berarti kita bisa masuk ke step selanjutnya, ke analisis yang selanjutnya. Ya, berarti di sini entah yang B1 kah, B2 kah, hingga B3 kah yang tidak sama dengan 0. Ya, ada di antara variabel-variabel ini ada yang berarti gitu. Ways, nah kalau ways, kita lihat output selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, di sini ada model summary. Ya, model summary saya mau notice output yang ini nih, R-square dan R-adjusted square. Jadi R-square ini namanya koefisien determinasi. Ini sama dengan R kuadrat. Coba Anda cek R yang tadi kita hitung berapa? 0,49 sekian-sekian, Anda kuadratkan. Nah, itu kurang lebih dapatnya ini nih. 0,243 sekian-sekian atau 24,30%. Ini sebenarnya angkanya kecil. Kecil ya guys, angkanya ini. Biasanya dia 0,6 tuh baru bagus. Di atas 0,6 tuh bagus. Ya, ini kalau secara statistik ini kurang nih, segini. Ya. Ini namanya koefisien determinasi. Artinya apa? Artinya ini adalah 24,30% ya, variabel Y, varian di variabel Y dapat dijelaskan oleh X. Ya, artinya adalah 24,30% gitu ya, variabel Y, variabel apa tadi? Langsung aja ya ke poin Y, dapat dijelaskan oleh X. Biasanya ini jadi motivasi kita untuk menambahkan X yang lain. Jadi kan X yang kita analisis yang sekarang itu X-nya cuma 1. Karena dia kecil, itu ini jadi motivasi kita untuk memasukkan X yang lain, kita masukkan. Kita tambahkan artinya ke dalam model. Baik, output selanjutnya. Nah, ini dia di sini. Jadi model kita tuh ada di sini nih. Ya. Di mana Bu? Ini dia. Jadi ini ada tabel koefisien. Nah, ini adalah beta 0 dan ini adalah beta 1. Nah, nih ditulis di sini nih. Jadi kita punya Y sama dengan 14,56 plus 0,0436 X plus error. Errornya nggak usah kita tulis ya. Jadi ini model regresi kita. Yang kebentuk.
Sudah? Sudah. Nah, masih ingat bahwasannya beta 0 dan beta 1 harus kita uji. Masih ingat ya, waktu itu secara manual tuh pernah saya ajarin tuh. Ya, nah di sini kita cukup lihat p-value-nya aja. Jadi waktu itu yang kita hitung adalah t-value atau t-hitung. Di sini nih angkanya nih. Nah, ini yang biasa kita hitung secara manual di sini ketika kita menguji beta 0 dan beta 1. Nah, tapi kali ini kita cukup melihat ini. Ya. Dia punya hipotesis apa sih? Namanya uji koefisien. Jadi yang pertama H0 versus H1. Boleh beta 0, beta 0-nya nanti Anda tulis sendiri ya, analog. Ini saya ambil yang beta 1. Nah. Gini, ya kan? Biasa, kemudian bla 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 gitu ya ke bawahnya. Anda perhatikan kita pakai alfa berapa? 0,05. Anda perhatikan di sini p-value-nya lebih dari 0,05 enggak? Enggak kan? Artinya apa? Keputusannya apa? Kesimpulannya? Kesimpulannya H0-nya ditolak. Ini nih H0-nya nih. H0-nya ditolak, berlaku H1. Berarti X-nya ini mempengaruhi Y, gitu ya. Artinya X-nya ini mempengaruhi Y. Jadi kita bisa pakai model regresi ini. Anda bayangkan kalau model regresi kita itu adalah Y sama dengan 14,56, tapi beta satunya 0. 0 dikali X ditambah error. Berarti X-nya nanti ini tidak ada artinya, gitu ya. Kalau H0-nya itu tidak ditolak. Kalau tidak ada artinya, berarti X-nya itu tidak mempengaruhi Y, gitu ya. Tidak mempengaruhi Y. Nah, tapi karena di sini alfanya, p-value-nya dia kurang dari alfa, maka H0 ditolak, berlaku H1, yaitu beta satunya dia tidak sama dengan 0. Gitu ya. Artinya apa? Kesimpulannya apa di sini? Karena gitu ya. 0, berapa itu? 0,12. Karena p-value kurang dari alfa, yaitu 0,012 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya X mempengaruhi Y, gitu ya. Nah, yang ini beda chapter ya. Ini adalah yang ini kondisinya kalau beta satunya dia sama dengan 0. Sama dengan 0, X-nya jadi nggak berarti bagi Y. X-nya tidak mempengaruhi Y. Ya, kemudian di sini ada fits and diagnostic for unusual observation. Ini artinya ada outlier di sini. Ya, di sini ada keterangan R large residual. Jadi ini ada keterangan R di sini. Jadi residualnya ini terlalu tinggi. Residual 28,26 ini dibandingkan dengan teman-temannya. Ya, dibandingkan dengan teman-temannya yaitu observasi ke-17 dan 18, artinya data ke-17 dan 18 kita lihat datanya.
Nah, ini 17 dan 18. Anda perhatikan ya. Punya Anda juga Anda bisa lihat. Observasi yang ke-17 dan 18 itu 28,6 dan min 29,78 itu dia terlalu jauh jaraknya dengan model. Dibandingkan dengan residual yang lain yang punya kawan-kawannya yang di bawahnya atau yang di atas-atasnya, dia itu angkanya sangat-sangat besar. Gitu ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Apa coba yang harus kita lakukan? Ya, kalau data Anda besar, keluarkan aja dia dari observasi. Ya, cara yang kedua adalah mengubah y-nya. Ya, jadi ini x-nya ini tetap nih, x-nya tuh fix ya, nggak boleh diubah x-nya, yang boleh kita ubah y-nya. Ya, nah bisa dikira-kira kalau x-nya besarannya segini, ininya kira-kira dekat kemana ya? Ya, Anda perhatikan di sini, x-nya ini 585. Oh, dekat-dekat 500-an lah ya. Oh, mungkin dekat-dekat ini nih, 590. Jadi kita ubah aja ini. Kalau outlier-nya itu nggak banyak, itu biasanya dia anomali. Sebuah anomali. Ya, jadi anomali itu kayak keanehan gitu ya. Kayak keanehan yang terjadi di dalam data. Ya, jadi ini dia ini kurang lebih kita bisa sebut dia sebagai outlier. Jadi yaitu ditandai dengan error, residual itu error ya, dengan error yang sangat-sangat besar. Ya, karena kan tadi model yang kita bentuk adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah error. Nah, jadi error yang dibentuk sama Y itu dia terlalu besar. Karena kita punya Y topi, ya Y topi kita adalah beta 0 ditambah beta 1X ya, jadi error itu adalah Y observasinya dikali dengan Y prediksinya. Ya, jadi saya pernah nyinggung soal ini ya. Ini prediksi yang dihasilkan oleh model. Sedangkan ini adalah observasi. Y observasi. Jadi error itu adalah selisih antara apa? Selisih antara observasi dan Prediksi, Bu. ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ada kayaknya, Bu. Oke. Coba sekarang kita akan tambah variabelnya. Ya, jadi tadi saya punya satu lagi variabelnya. Ini ya, kita akan nambah satu variabel. Tadi kan cuma tinggi cetakan logam aja. Kita X-nya akan kita tambah satu lagi. Ini, panjang kawat di sini. Ya, oke. Filenya saya kirim ke Anda ya. Oke, bisa Anda download. Dan bisa kita tambahkan di Minitab. Ini kita langsung masuk ke multiple regression-nya ya. Mana tadi datanya?
Saya tambahkan X-nya satu lagi ke Minitab. Di delete aja residualnya ya. Nama variabelnya adalah panjang kawat. Kita kasih nama dia X2, yang ini berarti X1. Ups, kok ini ya, kok banyak nolnya ya? Oh, I see. Nah, hati-hati waktu ngepastenya ya. Sudah? Sudah dimasukkan ke Minitab semua? Ada kendala? Tidak. Oke. Kita mau bikin regresi, gitu ya. Kita mau bikin regresi dengan melibatkan dua variabel independen. Ya, coba kita hitung korelasinya dulu. Start basic statistic correlation. Tadi punya kita ya, kita masukkan tiga-tiganya ke sini. Set. Udah, kemudian klik OK. Nah, keluar ya, ini ya. Sama hasilnya? Ada yang beda? Oke, nah kita itu punya skema kayak gini nih. X1, X2, gitu ya. Kemudian di sini ada Y. Nah, kan gini nih bentuk hubungannya nih. Maka di sini ada R, X1Y. Ini sekalian kita belajar korelasi ya. Korelasi maksudnya untuk praktikumnya ya. Ini ada R, X2Y. Ya, misalkan X1-nya itu yang tinggi cetakan logam. Nah, tinggi cetakan logam. Yang satunya berarti X2-nya adalah panjang kawat ya. Nah, berarti dia dengan Y itu tinggi cetakan logam dengan Y besarannya tadi ini ya 0,493. Ya, jadi ini besarannya adalah 0,493. Nah, kemudian p-value-nya adalah berapa ini? 0,012. Nah, ini p-value-nya. Ya, begitu juga dengan X2 dengan Y yang ini nih. Gede ya, sangat-sangat kuat ini, yaitu 0,982. Ya, jadi ini adalah 0,98. P-value-nya ini kecil 0,000. Dia juga kurang dari alfa ya, H0 ditolak maka dia punya hubungan, jadi panjang kawat ini dia punya hubungan dengan kekuatan tarikan kawat. Ya. Sudah. Nah, pertanyaan saya ini apa ini?
Ini apa? Ini adalah korelasi antara panjang kawat dan ini. Tinggi cetakan. Berarti X1 dengan X2. Ya, jadi dia adalah besaran korelasi antara X1 dan X2. Yaitu 0,378. Kecil ya, di bawah 0,04 ya. Sorry, di bawah 0,4 ya, kecil. Tapi yang kita notice itu yang ini. Yang ini sama ini yang kita notice. Karena model kita tuh kan ini, kita mau bentuk model yang ini nih. Hubungannya mereka yang ini. Karena kita mau bawa dia ke model regresi beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah R. Gitu. Ya. Oke. Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Saya masih bingung dari maksud dari ini, Bu, korelasi. Maksud dari korelasi itu selisih gitu ya, Bu, antara variabel satu dengan yang lainnya. Atau bagaimana, Bu? Oh, kita udah pernah belajar korelasi kan di kelas, di teori. Ya, tapi saya lupa, Bu, maksud dari korelasi. Ayo, ada yang bisa jelasin? Apa Mas Bobi bisa bantu? Apa Mas Bobi korelasi Mas Bobi? Bu, gimana Bu? Iya, tadi Mbak Adinda nanya, korelasi ini apa? Gitu. Pernah kan ya kita belajar di teori ya? Jadi korelasi itu, ini saya review. Apa sih yang nggak buat kamu? Ya, dia itu keeratan hubungan. Keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, antara dua variabel atau lebih. Ya, dia ini besarannya antara -1 sampai dengan 1. Ya, semakin dekat dengan 1 atau -1 berarti dia semakin kuat. Masih ingat ya? Nah, coba saya buka catatan. Ini bukan. Nah, ini udah pernah kita bahas ya. Nah, ini dia interpretasinya. Jadi ketika kita menghitung korelasi, kemudian kita memperoleh angka-angka koefisien korelasinya, kita bisa interpretasikan dengan ini, dengan tabel ini. Ya, jadi dia semakin dekat dengan 1, maka keeratan hubungan antar dua variabel itu dia semakin kuat. Anda perhatikan, yang X1 dengan Y 0,493. Di mana? Di sini ya, di kategori sedang. Jadi dia ini ada di kategori sedang. Yang ini. Sedangkan yang panjang kawat dengan tarikan Y, itu keeratan hubungannya dia dalam kategori kuat. Gitu? Aman ya? Gimana Mbak Dinda? Ya, Bu, udah paham. Hujan ya di sana? Enggak, Bu. Enggak. Resek-resek. Udah? Oke, saya agak cepat nggak apa-apa ya. Kalau gitu kita lihat lagi, kita balik ke
Mini tab lagi. Coba kita lihat plotnya. Ya, plot antara tinggi cetakan Logan versus Y dan panjang kawat versus Y. Ya, kita bisa pakai graph, scatter plot. Jangan scatter plot, kayaknya ada yang lain ya. Start. Oh, fit line plot ya. Anda klik fit line plot di sini. Kemudian bentar. Kayaknya ada yang ini kok. Ada yang langsung itu pakai di mana ya? Ya udahlah satu-satu aja ya. Lupa saya ada di mana, ada yang tahu ada di mana kah? Oh, kok matrix plot. Bukan. Ya udah nggak apa-apa ya, kita pakai scatter plot aja ya. Yang ini, kemudian kita klik yang ini. Nah, oh ya di sini juga bisa ya. Tadi kita udah punya Y versus tinggi cetakan, ya Y versus X1 dan sekarang kita mau bikin Y versus X2. Kita masukin. Di double klik aja ya. Klik kita masukin sini. Berarti nanti kita mau punya 2 plot. Ya, coba kita lihat yang lain. Oh, kenapa ya? By this name. Kenapa? Ada yang salah apa ya? Ada yang tahu kah? Kenapa? Padahal ini sudah non-teks ya. Coba kita ulangi. Start. Coba ini kita remove. Nah, mau tuh. Ini bagus nih. Plotnya bagus. Ya, antara Y dengan X2. Dapat nggak Anda? Dapat output ini? Dapat ya? Kalau udah oke, ini kan kelihatan banget kalau ini polanya nih. Beda sama yang tadi. Mana? Oh, nggak saya copy ya. Coba deh saya ulangi yang pertama. Yang pertama tuh jelek ya. Dia tuh nyebar banget gitu kan. Nah, ini kan kalau kita bandingkan dengan yang kedua tadi, ini ya. Bagusan yang tadi. Ya, bagusan yang kiri ya, nggak apa-apa. Karena kita mau membentuk model bersama ya, model yang ini nih yang mau kita bentuk nih. Ya, sudah. Nah, sekarang kita mau regresikan. Kita mau bikin model regresi. Ya, langkah-langkahnya sama tuh dengan yang tadi. Berarti start regression lagi, kemudian fit regression model. Ya, responnya masih Y, sama dengan yang tadi, tapi sekarang continuous predictornya dia ada 2.
Nah, kita masukin ini, kita double klik X-nya. Kemudian kita cek modelnya, nah, kita masukkan di sini ya. Include the constant term in the model. Yang lain tuh kayaknya default ya, default menyesuaikan dengan ininya. Kemudian di sini saya mau storage selain residual itu adalah fit-nya. Fit-nya kita simpan sama residual dan standar disk residual. Nanti saya jelaskan. Tapi kayaknya nggak hari ini deh ya, next saya jelaskan. Karena ada analisis asumsi yang harus kita lakukan. Ya, kemudian kita klik OK, kemudian OK lagi. Nah, kita punya output lagi deh di sini. Ya, kita punya analisis, punya output analysis of variance, ada model summary, ada koefisien, kemudian ada model regresinya dan outlier-nya, gitu. Anda perhatikan ya, saya mulai dari sini nih. Udah mau Jumatan ini buat yang cowok ya. Ini analisisnya mirip dengan yang tadi, mirip banget dengan yang tadi. Ini, nah, jadi yang saya mau notice yang p-value yang ini. Ya, kita bisa pakai yang pertama sendiri tadi. Nah, ini nih. H0, beta 1 sama dengan beta 2 sampai dengan beta K sama dengan 0. Versus H1 minimal ada beta I yang tidak sama dengan 0. Nah, p-value kita berapa? 0,012. Enggak, yang tadi, yang bawah tadi. Jadi ini mau kita pakai buat yang tadi nih. Bisa saya copy nih. Oke. Copy. Nih, saya mau analisis output ini loh, Mbak. Nah, bisa di-copy, Masya Allah. Canggih ya Allah, terharu saya. Oke, nah ini nih. Saya mau membaca output yang ini loh. Nih, yang kecil ini nih, 0,00. Nah, itu kita gunakan untuk menganalisis ini. Ya, yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. Berarti meskipun kita cuma punya beta 1 sama beta 2 ya dalam hal ini ya. Karena regresi kita itu adalah Y beta 0 ditambah beta 1X1 ditambah beta 2X2 ditambah R. Jadi ini model kita. Ya, ini kekuatan tarikan Y-nya, yang ini X1 tadi panjang kawat ya. Tinggi cetakan. Tinggi cetakan. Yang ini panjang kawat. Gitu. Ya, jadi p-value kita dalam hal ini adalah bukan 0,012 tapi yang ini 0,00. Nah, ini. Kita ganti dia dengan 0, nah, karena gitu ya, karena
p-value kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Karena p-value kurang dari alfa, yaitu 0,00 kurang dari 0,05. Jadi ini 0,000 bukan 0 mutlak 0 ya. Jadi ini bisa jadi ada digit yang kesekian nih ketemu angka bukan 0. Tuh ya. Oke ya, ini aman ya. Oke, saya ke output selanjutnya. Output selanjutnya kita punya model summary. Nah, ini. Gede ya, 98,11% ya. Ini koefisien determinasi kita nih. Ya, ini gede nih angkanya nih. Ini. Nah, kalau udah pakai multiple regression pakai yang R square yang adjusted ya, yang disesuaikan. R square yang disesuaikan artinya. Tapi angkanya biasanya mirip-mirip antara R square dan R square adjusted ini, angkanya dia mirip-mirip sama. Dia ini dua-duanya merupakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi. Sama artinya dengan yang tadi. Ya, jadi kalau tadi cuma satu variabel, yang ini kita punya variabel mana? Koefisien. Nah, ini nih. Jadi artinya berarti yang tadi 90% lebih ya. Jadi artinya Oke. Jadi artinya berapa itu? 97,94% ya. Kita pakai yang adjusted ya. Kita ganti nih. 97,94%. Nggak jelas ini hasil kopiannya. Varian di dalam Y gitu ya, varian di dalam Y dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 gitu ya say. Oke, sampai sini aman ya, masih ya. Kita lihat koefisiennya ini yang kita nggak sabar. Sering kalau saya analisis tuh langsung to the point ke sini gitu ya. Sering banget langsung to the point ke sini. Nah, jadi kita punya persamaan regresi. Kita lihat koefisiennya. Udah ketulis sama yang di bawah ya. Koefisiennya adalah ini dia. Koefisiennya ya, yang ini ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian ini p-value-nya. Semuanya kurang dari 0,05, berarti masing-masing dari beta dia tidak sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita bisa bentuk ini persamaan regresi yang ini. Jadi persamaan regresi kita adalah Y sama dengan 2,26 plus 0,1254 X1 ditambah 2,7450 X2. Dibandingkan dengan yang tadi yang simple gimana? Jauh lebih bagus nggak? Jauh lebih bagus ya. Anda bisa lihat koefisien determinasinya ini. Angkanya menukik tajam. Dari yang 24% jadi 97%. Atau 98%. Ya, ini bagus banget berarti model yang kebentuk ini.
Ya. Nah, kemudian nanti masing-masing betanya Anda uji ya. Coba Anda bikin uji hipotesis untuk betanya, ini p-value-nya. Jadi masing-masing si ini Anda bisa baca di modul saya ya. Jadi ini semua masing-masing ini karena dia kurang dari alfa ya, atau p-value dia kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Artinya beta I-nya tuh dia tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya koefisien daripada X-nya ini, ya kan, ini dan ini benar bisa kita pakai. Ya, yaitu artinya Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2. Ini beta 1 dan beta 2-nya dia tidak sama dengan 0. Jadi X1 dia berarti bagi Y, X2 juga dia berarti bagi Y. Atau X1 mempengaruhi X2 mempengaruhi Y. Gitu ya. Jadi langkah-langkah uji hipotesisnya mirip yang tadi. Yang ini nih. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, ada lagi yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Ini coba Anda untuk membaca ini ya. Anda bisa buka di modul saya. Bu, nanti di-upload di YouTube Ibu nggak, Bu? Rikotannya. Iya, saya upload ya. Jangan sedih. Ini kan pasti temanmu banyak yang bobo-bobo cantik ini. Saya ditocin. Nah, iki locin halaman birocin. Umis mulai error. Dari pagi saya ngajar nih ya. Ini baca nih. Anda baca ini ya. Di sini data yang sama saya analisis ya. Data yang sama saya analisis di sini. Panjang kawat dan tinggi cetakan logam. Lupa naruhnya di mana doang. Datanya ya. Yang ini nak. Halaman ini ya. Ini nih. Jadi beta 1 ini adalah koefisien regresi untuk X1. Ya, nanti lakukan hal yang sama untuk beta 2. Gitu ya, coba ini. Saya taruh di sini ya. Saya bagi PDF-nya juga kan. Nanti lakukan yang sama ya di sini ya. Jadi kita akan punya p-value-nya 0,00, maka nanti H0. Jadi lakukan hal yang sama untuk beta 2 ya. Jadi lakukan hal yang sama. Lakukan uji hipotesis yang sama. Untuk beta 2. Beta 2 nanti p-value-nya berapa? Sama ya, p-value-nya 0,000. Ini p-value untuk beta 0 juga kurang dari alfa ya, 0,045 ya. Jadi beta 0-nya bisa kita pakai. Kalau p-value-nya dia yang beta 0 tuh lebih dari 0,05, itu bisa kita delete. Ya. Delete-nya di mana, Bu? Delete-nya di sini nih. Tadi kan kita pakai regresi, ada yang kita cek tuh. Bagian model, nah yang ini nih. Ini di-uncheck aja. Kalau mau ngeluarin beta 0 ya. Kalau mau ngeluarin beta 1, ya dikeluarkan aja dari model, nggak usah kita inputkan di sini. Ya. Kemudian output yang terakhir ini ada outlier di sini. Ya, terserah outliernya mau diapain. Biasanya kalau saya buang aja. Nah, ini outlier.
Anda ikutin aja modul saya itu udah enak. Yang regresi insya Allah udah oke ya. Modul yang regresi itu udah oke banget. Tapi kalau yang uji min tuh kayaknya belum, dia masih berantakan. Jadi ini outlier kita. Ya, bandingkan residualnya dengan yang tadi ya. Kalau outlier yang pertama tadi residualnya tuh sampai 29 apa berapa gitu, jauh banget ya. Ini kecil ya. Padahal dia sudah masuk kategori outlier. Nah, setelah kita melakukan proses ini ya, dari awal sampai dengan akhir di sini ya, itu dengan sangat yakin gitu model ini tuh sudah oke. Jadi model kita ini nih, ini udah oke banget, udah cakep gitu ya. Bu, udah boleh dipakai? Belum boleh dipakai. Ya, kenapa? Karena kita masih ada uji asumsi. Asumsinya memenuhi enggak. Nah, tapi sejauh ini model yang kebentuk ini ya, model yang terbentuk ini itu beta 0, beta 1-nya bisa dipertanggungjawabkan, beta 0-nya bisa dipertanggungjawabkan, beta 2-nya bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan keseluruhan model ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik gitu. Tapi dia belum memenuhi asumsi-asumsi. Nah, nanti kita lihat asumsi apa aja yang harus dipenuhi. Nah, nanti kita akan utak-atik errornya. Ya. Gitu. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Kan tadi kita uji beta 0-nya kan harus satu-satu kan, Bu. Berpasangan 1, 2, 1, 3 gitu kan, Bu. Sama 2, 3 buat nentuin dia yang mana yang bakal yang berpasangan gitu yang saling memengaruhi. Korelasi apa betanya, Mbak? Korelasinya, Bu, korelasinya, Bu. Oh, korelasi. Kenapa korelasinya? Itu kan tadi kita harus diuji satu-satu kan, Bu. Nah, kalau kayak 3 data gini, kalau misalnya udah dapat satunya bukan nggak saling berkaitan gitu, Bu. Bisa nggak usah diuji lagi langsung, berarti 2 sama 3 berkorelasi gitu, Bu. Contohnya, maksudnya variabel independennya ada 3 gitu? Iya, misal ada X, Y, Z. Terus kita uji, ternyata nggak masuk gitu loh, Bu. Bisa nggak langsung? Kecil, korelasinya kecil gitu ya? Iya, korelasinya kecil. Terus? Bisa nggak langsung Y sama Z-nya, berarti kita ambil kesimpulan bahwa nggak usah dimasukin gitu. Bisa aja sih, tapi gini. Di regresi berganda itu gimana ya jelasinnya? Di regresi berganda itu kita nggak bisa menjustifikasi ada 1X, misalkan kita punya 5. 5-5-nya ini korelasinya rendah. Ini ada 1 Y nih, dikeroyok sama 5X gitu kan ya. Kan bisa aja tuh dia masing-masing X ini kecil-kecil kontribusinya terhadap Y. Atau keeratan hubungan antara masing-masing X ini kecil terhadap Y gitu ya, Mbak ya. Tetapi ketika mereka bersama-sama dikeroyok nih sama-sama terhadap Y, itu jadi kuat hubungannya. Ngerti ya dalam hal ini ya. Jadi nggak apa-apa, masukin aja. Saya mulai dari korelasi karena biasanya gitu ya, tidak terpikirkan untuk meregresi, tetapi korelasinya tinggi nih gitu. Jadi bisa kita regresiin nih gitu. Jadi misalkan kita sudah punya model nih, Y ini punya hubungan dengan variabel yang lain. Kemudian ketika kita mainkan Y dengan variabel yang baru, ternyata oke, korelasinya tinggi. Oh, bisa kita masukin tuh ke model yang baru lagi gitu. Bisa juga nanti gitu. Ada lagi gitu? Gimana? Meskipun sih nanti misalkan
X-nya tuh ada banyak ya. Kalau X-nya ada banyak tuh nanti biasanya seleksi alam. Di sini p-value-nya tuh nanti dia akan lebih besar dari 0,05. Itu nanti kita akan keluarin dia dari model. Gitu. Misalkan ada 5 tuh. Nanti misalkan ada yang nggak signifikan. Jadi saat ada satu yang nggak signifikan, itu biasanya ngefek ke yang lain, ke perhitungan signifikansi yang lain. Nanti kita akan mengeluarkan dia mulai dari yang sangat-sangat tidak signifikan. Satu-satu ngeluarinnya. Jadi ngeluarinnya tuh nggak yang sekalian makbret gitu, nggak. Kita ngeluarin dari yang paling tidak signifikan. Kita keluarin, terus kita regresi ulang, seret gitu. Nanti dia akan menghitung ulang p-value-nya lagi. Ya, jadi menurut saya nggak apa-apa, masukin aja ke model. Ya, toh nanti kita akan lihat di bagian sininya nih. Ya, karena coba deh, kalau tapi ini R-nya juga tinggi ya. Misalkan kita nggak pakai apa namanya tinggi cetakan logam, kita pakai kawat aja. Sebenarnya antara tarikan si Y ini sama panjang kawat tadi udah gede kan, korelasinya 0,9 sekian kan. Anda coba aja. Coba sih kalau nggak pakai tinggi cetakan logam, saya keluarin pakai ini aja. Kira-kira R-nya berapa? Gitu. Terus model yang kebentuk mirip-mirip apa beda jauh? Koefisiennya terutamanya. Ini 2,745 ini beda tinggi nggak sama yang tadi? Terus residualnya gimana? Nah, nanti kita akan lihat performa residualnya itu apakah jumlahan kuadrat dari residualnya itu lebih kecil atau lebih besar. Itu kita gunakan untuk melihat apakah model 1, model 2, dan seterusnya nanti mana yang paling bagus. Yang paling bagus adalah yang errornya nanti paling kecil. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup Bu kayaknya, mau sholat Jumat juga yang laki-laki. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu